Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang perangkat keras, yaitu berupa input, pemrosesan, dan perangkat keluaran yang digunakan pada sistem informasi. Jadi ketika kita membahas tentang sistem informasi, maka penting juga untuk mengetahui perangkat keras apa saja yang mungkin digunakan dalam sebuah sistem informasi, terutama berkaitan dengan penyimpanan yang digunakan pada sebuah perusahaan besar atau enterprise. Ya, ada beberapa hal yang mungkin sebagai catatan bahwa materi ini diambil dari textbook Principle of Information System. Jadi saya berharap bahwa Anda sudah membaca materi ini ya secara lengkapnya dari bab 3, sehingga ketika mengikuti materi kuliah ini akan jauh lebih paham. Beberapa prinsip tujuan pembelajaran ya. Jadi mengapa Anda harus belajar perangkat keras, kemudian juga apa kebutuhan perangkat keras yang digunakan ya dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan organisasi ya, sehingga kemudian itu dapat mendukung pemanfaatan sistem informasi ya. Apa saja ya, ini nanti kita akan bahas secara per bagian ya. Kemudian industri perangkat keras komputer juga, ini juga penting untuk bisa kita diskusikan ya, terutama berkaitan dengan bahwa ketika kita kemudian menggunakan satu produk perangkat keras, maka sebenarnya dengan sangat cepat akan muncul kembali ya perangkat keras lagi yang lainnya yang mungkin jauh lebih baik lagi ya. Ini juga berlaku hukum Moore ya, prinsipnya baik dari kecepatan maupun kapasitasnya. Kemudian industri perangkat keras saya kira berkaitan dengan komputasi hijau atau green computing ya, isu-isu yang ada pada komputasi hijau atau green computing ini juga kita akan bahas di perkuliahan pada kesempatan ini. Ya, pertanyaan pertama adalah mengapa belajar tentang perangkat keras? Ya, pastinya adalah ketika sebuah perusahaan akan mengimplementasikan sistem informasi ya berbasis komputer, maka organisasi membutuhkan untuk berinvestasi membeli perangkat keras. Untuk apa? Ya, pastinya adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya ya. Jadi mengeluarkan uang untuk bisa meningkatkan pendapatan dan juga bisa menekan biaya, artinya bisa efektif dan efisien ya. Kemudian memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, mempercepat time to market. Istilah time to market itu adalah bagaimana sebuah produk ya bisa dengan cepat sampai ke pasar ya, waktu yang dibutuhkan sebuah produk untuk sampai ke pasar ya, ini harus jauh lebih cepat lagi. Kemudian aktifkan kolaborasi di antara karyawan dengan adanya sistem informasi, maka kemudian dan hardware yang digunakan akan dapat meningkatkan kolaborasi antar pegawai atau karyawan. Dari level manajer sendiri tentu saja diharapkan dapat membantu menentukan kebutuhan bisnis yang harus didukung oleh perangkat keras. Jadi prinsipnya adalah kira-kira dalam sebuah proses di sistem informasi tersebut, maka perangkat keras apa yang dibutuhkan ya. Oke. Secara mendasar bahwa sistem komputer itu mengintegrasikan kekuatan teknologi ya, saya kira ini sudah Anda dapatkan di mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi, beberapa komponen dari perangkat keras seperti CPU, ALU, unit kontrol, kemudian ada register ya, tempat penyimpanan atau storage ya. Jadi secara prinsip adalah bahwa bagaimana komputer bekerja itu dimulai dari adanya alat input yang kemudian itu masuk ke alat pemrosesan atau prosesor. Dia akan diolah di prosesor, kemudian disimpan di storage ya, di secondary storage, kemudian juga ditampilkan di alat output device ya, atau output device.
Kemudian bisa juga dikirimkan atau dia menerima input juga dari communication device. Jadi pada prinsipnya di sini adalah bagaimana hubungan antara data yang masuk melalui perangkat input yang diolah oleh prosesor. Di dalam prosesor itu ada memori ya, atau register ya. Kemudian juga ada register, ada memori atau RAM ya, juga. Sedangkan secondary storage itu biasanya kita sebut sebagai hard disk, SSD dan seterusnya ya. Output device ya, saya kira ini berkaitan dengan layar monitor, printer ya, atau speaker. Communication device ya berkaitan dengan modem atau jaringan ya. Oke, baik. Jadi langkah dalam komputer itu mengeksekusi data adalah bahwa data diambil dari memori ya, atau dari RAM, kemudian dilakukan proses dekode instruksi menjadi bahasa mesin ya, kemudian itu dijalankan instruksi oleh prosesor ya, kemudian hasilnya disimpan di memori kembali ya, atau di RAM ya. Itu bagaimana komponen perangkat keras berjalan ya, atau beraksi. Jadi prinsip dasarnya memang bahwa sebuah sistem komputer itu utamanya adalah pada RAM dan prosesor ya. Di dalam prosesor sendiri cukup rumit ya. Ada register, ada ALU, ada control unit ya, ada store ya. Nah, ini fungsi proses fetch dan store, atau register itu bisa digunakan untuk bisa menyimpan ataupun mengambil data. Oke, kemudian perangkat pemrosesan memori ya. Ini kita bahas tentang memori itu sendiri ya. Itu ada unit sistem ya. Di dalamnya ada menampung komponen yang bertanggung jawab untuk pemrosesan CPU dan memori. Jadi ini sebenarnya adalah memori itu sangat penting juga karena dia akan menentukan kecepatan dari pengolahan data menjadi informasi. Seberapa besar memori atau data yang bisa diolah tentu saja tergantung dari kapasitas dari memori ya. Jadi semua alat input, output dan seterusnya itu sebenarnya data itu secara sementara atau temporari dia akan disimpan di RAM. Jadi sebenarnya selain kecepatan prosesor untuk bisa mengolah data atau melakukan proses perhitungan atau mengeksekusi instruksi, maka kapasitas memori itu juga sangat penting ya. Itu berkaitan dengan bagaimana data-data tersebut bisa ditampung ya di sistem komputer ketika akan dieksekusi atau diolah. Oke, kemudian apa kira-kira karakteristik dari fungsi pemrosesan ya dan fungsi pemrosesan. Jadi ini berkaitan dengan masalah kecepatan. Bagaimana komputer itu mengeksekusi data atau mengeksekusi instruksinya, maka satuannya itu adalah berupa nanosecond ya. Jadi ada nanosecond atau bayangkan kalau kecepatan komputer itu nanosecond, itu berarti dalam satu detik ada 1 miliar instruksi yang dijalankan, atau picosecond itu 1 triliun ya, biasanya disingkat sebagai MIPS atau jutaan instruksi per detiknya ya, million instruction per second ya. Ini merupakan satuan dari kecepatan pemrosesan atau pengolahan data di komputer. Nah, kecepatan per jamnya sendiri ya, mungkin kita paham itu ada istilah clock ya, ada istilah clock. Kalau di komputer itu ada istilah clock. Maka kecepatan komputer biasanya berapa gigahertz, berapa megahertz. Nah, ini menentukan bagaimana tingkat kecepatan dari sebuah sistem komputer. Jadi sebenarnya komputer itu kan berjalan, ada banyak sekali komponen di dalamnya, dan yang paling utama memang adalah kecepatan dari prosesor ya. Itu biasanya di satuannya itu adalah megahertz dan gigahertz. Jadi kalau misalnya kita beli komputer misalkan berapa kecepatannya ya, 2 gigahertz itu berarti berkaitan dengan kecepatan clock yang ada di komputer ya, yang sesuaikan dengan kecepatan dari prosesornya. Kemudian ada microcode ya, sirkuit dasar dari operasi logis yang ditentukan sebelumnya yang dilakukan oleh prosesor saat menjalankan instruksi. Jadi prinsipnya di sini berkaitan dengan bagaimana bahasa mesin sendiri itu dieksekusi ya, kemudian diubah menjadi 0101 yang dilakukan proses pemrosesan oleh prosesor ya. Kemudian ini juga sebenarnya berkaitan dengan karakteristik dari fisik CPU sendiri ya, secara hardware. Bagaimana CPU itu bekerja. Kalau kita bicara tentang kata CPU ya, itu
maknanya bukan satu casingnya itu ya, tapi Central Processing Unit ini berarti adalah prosesor ya. Jadi CPU itu sebenarnya di dalamnya itu berisi sirkuit digital ya. Di dalamnya ada banyak sekali chip-chip ya, ada banyak sekali transistor yang digunakan untuk bisa melakukan pemrosesan. Jadi sebenarnya pada prinsipnya komputer itu dia bekerja ya, dengan melakukan elektronik ya, ada dengan menggunakan pemrosesan elektronik. Jadi kemudian, nah kalau kita bicara tentang hukum Moore ya, maka sebenarnya kerapatan transistor. Jadi kenapa kok komputer sekarang semakin cepat? Karena teknologi kita bisa meningkatkan jumlah transistor yang ada dalam satu chip prosesor. Nah, menurut hukum Moore itu dalam 2 tahun maka jumlah transistor pada satu chip itu berlipat ganda, yaitu 2 kalinya ya. Jadi kalau tadinya misalkan cuma 1000 ya, maka tinggal kalikan aja dengan berlipat ganda setiap 2 tahun, jadi 2 kalinya gitu ya. Ini hukum Moore ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa ada pangkat n pangkat 2 ya untuk per tahunnya. Kemudian, nah dalam konteks sistem komputer sendiri, Anda paham ada memori utama ya. Ini menyediakan, jadi ini adalah RAM sebenarnya ya. RAM yang digunakan untuk bisa menyimpan data ataupun instruksi yang akan dijalankan oleh komputer. Ya, memori utama. Nanti kita akan bicara tentang secondary RAM ya. Kalau ini adalah main memory atau RAM di sini. Jadi ini yang ketika Anda tekan tombol di keyboard, maka data tersebut akan disimpan di RAM atau di main memory. Kemudian bagaimana kapasitasnya? Kapasitas dari memori itu ditentukan menggunakan bit ya, atau satuannya bentuk satu. Jadi kalau ada 8 bit, maka itu adalah 1 byte. Ya, saya kira ini juga sudah ada di mata kuliah sebelumnya ya. Kemudian bit itu adalah berupa angka biner 0 atau 1 ya, biner 0 atau 1. Nah, pertanyaannya apa itu nibble? Oke, cari ya, itu nibble. Jadi kalau misalnya kita lihat pada tabel ini, itu ada satuan, ada byte, ada disingkat B ya, ada kilobyte, megabyte, ya, gigabyte, terabyte, petabyte, dan exabyte. Jadi biasanya kalau memori itu berapa gigabyte, jadi sekarang menggunakan istilah gigabyte ya. Kalau hard disk mungkin sudah sampai pada terabyte ya, petabyte, exabyte mungkin belum ya. Oke. Ini satuan yang digunakan, istilah-istilah satuan yang digunakan pada kapasitas memori atau RAM ya. Kemudian beberapa jenis memori sendiri itu ada memori akses acak atau random access memory ya. Ini bahasa Indonesianya memori akses acak atau random access memory, di mana data yang ada di dalamnya bisa diakses di tempat manapun. Ya, kenapa? Karena lawan dari RAM itu ada sekuensial ya, sekuensial memori, di mana data itu diakses secara berurutan. Contohnya adalah seperti lagu-lagu yang ada pada kaset. Kalau Anda punya 5 lagu di sebuah kaset, untuk bisa mengakses lagu yang ketiga, Anda harus melalui lagu pertama, kedua terlebih dahulu. Itu. Sedangkan kalau pada memori akses acak atau RAM ini, data bisa di mana saja. Nah, kalau di RAM komputer ya, atau main memory ini, maka data sifatnya disimpan sementara dan memang tidak stabil ya, atau volatile istilahnya. Apa jenis-jenis RAM ya? Ada dynamic RAM, ada DDR2. Kalau Anda beli komputer di beberapa generasi, maka kemudian jenis-jenisnya atau teknologinya ini kita bisa lihat dari RAM ini ya. Ada DRAM atau dynamic RAM, ada DDR2 ya, SDRAM, dan DDR2 SDRAM ya, static dynamic random access memory. Kemudian ada static random access memory sendiri ya, SRAM, dan yang sekarang digunakan yaitu double data rate synchronous dynamic random access memory atau DDR SDRAM. Ya, ini perkembangan teknologi yang semakin waktu ya itu juga semakin cepat, dan kapasitasnya juga menjadi semakin besar sesuai dengan hukum Moore ya.
Nah, kita lanjutkan jenis-jenis memori juga ada istilah read only memory atau ROM. Ya, kalau data yang disimpan pada ROM ini dia tidak mudah hilang, kemudian juga menyediakan penyimpanan yang permanen. Jadi biasanya ROM itu digunakan untuk menyimpan data yang sifatnya permanen. Contohnya adalah pada BIOS, ya, ROM BIOS misalkan, itu ada program yang disimpan ya, yang tidak perlu diubah-ubah lagi. Tapi memang kapasitasnya sementara masih cukup kecil ya. Kemudian ada memory case atau cache memory. Cache memory itu sebenarnya adalah memori yang sebagai penampung sementara antara RAM dengan prosesor. Biasanya kalau Anda lihat L2 cache, kalau Anda beli komputer biasanya ada cache memory. Cache memorinya berapa? 1 mega atau 4 mega ya. Itu digunakan untuk mempercepat proses ya. Jadi semacam tempat penampungan antara RAM dan prosesor. Jadi kalau kemudian hasilnya dia dihasilkan oleh prosesor sebelum disimpan di RAM, maka akan disimpan di cache memori terlebih dahulu. Nah, ini konsepnya ya, bahwa kalau ini adalah prosesor atau CPU dan ini adalah main memory, maka antara CPU dan memori itu ada cache memori. Ya, kalau memang tidak cukup besar ya. Kalau pada main memory misalkan ya bisa 4 mega, sekarang sudah lebih dari 4 mega ya, sudah 8 giga. Sedangkan kalau pada cache memory juga sekarang sudah cukup besar juga nih. Nah, bagaimana kemudian data berpindah dari CPU ke memori itu dikontrol oleh melalui semacam terminal. Kalau anggap aja ini semacam terminal stasiun bis gitu ya. Jadi bis kalau mau nyampe ke suatu kota dia mampir dulu di terminalnya yang kita sebut sebagai cache memory ini. Oke. Di arsitektur komputer juga ini dipelajari lebih detail lagi nantinya. Kemudian dalam satu komputer sekarang tidak hanya menggunakan satu prosesor ya, tapi sudah menggunakan lebih dari satu prosesor. Ini disebut sebagai multiprocessing, di mana kemudian bagaimana eksekusi dilakukan secara bersamaan ya, untuk untuk dua atau lebih instruksi ya. Jadi kalau kemudian dalam satu komputer itu sekarang kan ada multi core kan ya, multi core, maka kemudian prosesornya itu juga dia punya beberapa bagian, ada CPU 1, CPU 2, CPU 3 ya. Ini oke, kemudian ada istilah juga koprosesor berkaitan dengan bagaimana kecepatan dari pemrosesan ya, dan ada istilah yang saya sebutkan sebagai multi-core mikroprosesor ya. Jadi menggabungkan dua atau lebih prosesor ya yang independen di dalam satu komputer. Jadi kalau dulu itu cuma single core aja, itu kenapa? Karena kalau dalam satu core itu dia cukup panas gitu ya, maka untuk bisa menekan tingkat panas dari prosesor, maka kemudian dibuatlah satu komputer itu bukan satu prosesor, tapi dia menggunakan multi-core mikroprosesor. Jadi core-nya yang semakin diperbesar ya. Jadi itu kenapa kalau Anda perhatikan sekarang ada Core i3, ada Core i5, Core i9 ya, itu adalah bagian dari bagaimana pengembangan dari multi-core atau dual core dulu ya, ada multi-core mikroprosesor. Kemudian ada juga memori yang ada pada graphic processing unit. Mungkin kalau Anda beli VGA, Anda beli komputer, maka VGA-nya pakai apa? Nvidia atau pakai apalagi yang digunakan untuk main game. Kenapa kok game itu butuh VGA yang harus cukup besar ya? Karena dia membutuhkan pemrosesan di luar dari untuk membentuk. Jadi untuk bisa menampilkan grafik, merender gambar misalkan ya, maka itu dibutuhkan prosesor khusus. Karena kalau mengandalkan dari prosesor utama itu dia akan cukup berat, sehingga kemudian dibuatlah prosesor khusus yang digunakan untuk bisa menjalankan perintah-perintah untuk membentuk gambar grafis 3 dimensi. Jadi kalau Anda main game biasanya diperlukan semacam graphic processing unit atau GPU terpisah ya, tersendiri. Ya, baik. Kemudian ada istilah parallel computing ya. Jadi parallel computing itu pada prinsipnya juga sebenarnya adalah bagaimana bisa melakukan eksekusi secara bersamaan untuk tugas-tugas pada beberapa prosesor ya, untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat lagi. Jadi kalau dulu itu hanya mengandalkan misalnya satu komputer saja,
Maka bagaimana kemudian prinsipnya akan untuk bisa meningkatkan kecepatan dari pengolahan dengan menggunakan konsep paralel computing. Jadi tugas itu dipecah menjadi beberapa tugas ya. Kemudian itu dieksekusi di beberapa prosesor yang berbeda. Ya, ini maka muncullah istilah massively parallel processing, di mana kemudian ada ratusan bahkan ribuan prosesor untuk bisa melakukan operasi secara bersamaan. Jadi sebenarnya kecepatan melakukan proses itu ada dua, bisa dengan cara meningkatkan kecepatan prosesor. Tapi ketika kemudian kecepatan prosesor itu sudah mentok, ya karena pasti juga ketika dipacu jauh lebih cepat lagi, dia akan jauh lebih juga mudah panas ya. Maka kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kecepatan pengolahan itu dengan menggunakan beberapa prosesor tadi, atau tadi ada istilah multi-core tadi ya. Dan ini menggunakan parallel computing ya. Nah, yang lebih hebat lagi adalah ketika kemudian ada komputer-komputer kecil, komputer-komputer PC gitu ya. Kemudian ada beberapa, maka itu disatukan menjadi satu bagian ya untuk bisa melakukan pengolahan data menjadi informasi secara bersamaan. Ini disebut sebagai grid computing, yaitu penggunaan kumpulan komputer untuk bisa bekerja secara terkoordinasi untuk memecahkan masalah ya, yang ditentukan. Kemudian kita bicara tentang memori sekarang. Kalau tadi ada istilah main memory ya, yang ya, RAM itu adalah main memory di sebuah sistem komputer, maka ada juga secondary storage. Sekali lagi bahwa kecepatan komputer ya yang digunakan pada sistem informasi juga tergantung juga dari secondary storage ini. Bagaimana data bisa disimpan, database bisa disimpan di sebuah komputer ya. Jadi dibandingkan dengan memori ya atau RAM tadi, maka pada secondary storage itu ya itu bisa jauh lebih stabil ya, kapasitasnya juga jauh lebih besar ya, tetapi memang kecepatannya dia jauh lebih rendah dibandingkan dengan RAM sendiri ya. Maka sama juga ya sebenarnya berdasarkan biaya per gigabyte itu, maka secondary storage itu jauh lebih murah ya dibandingkan dengan main memory ya. Jadi kalau kita misalnya digunakan untuk bisa menyimpan data, maka menggunakan ini. Ada beberapa metode akses, kemudian kapasitas penyimpanan dan portabilitas dari dari secondary storage ini. Jadi metode akses ya kalau sesuai dengan materialnya sendiri ya, apakah itu hard disk ya. Jadi ada yang menggunakan teknologi akses berurutan ya, serial istilahnya. Jadi data harus diambil sesuai dengan urutan penyimpanan. Contohnya seperti tadi yang saya sebutkan di pita kaset ya. Sedangkan perangkat digunakan tersebut perangkat menyimpan akses, jadi sifatnya sekuensial ya, maka disebut sebagai SASDES ya. Ada juga yang menggunakan akses langsung atau direct access ya. Di sini menggunakan, jadi data atau catatan dapat diambil dalam urutan apapun. Jadi contohnya adalah kalau Anda menyimpan data di sebuah CD ataupun di hard disk, maka dia tidak harus urut data sesuai dengan urutan dari datanya, tapi kita bisa akses dari manapun ya. Ini yang disebut sebagai DAS ya, perangkat yang digunakan perangkat penyimpanan akses langsung atau direct access. Direct access. Apa kira-kira contohnya? Yaitu DVD. Kalau DVD itu ada lagu karaoke, misalkan ada 10 lagu atau 15 lagu, maka untuk bisa nyetel lagu ke 10 Anda tidak harus mulai dari lagu pertama. Beda dengan di kaset. Kalau di kaset itu menggunakan pita ya, maka itu menggunakan akses berurutan atau sequential access ya. Contoh dari beberapa secondary storage itu yaitu magnetic tape ya. Magnetic tape itu dia menggunakan sequential ya, seperti pita kaset itu ya. Ini biasanya digunakan untuk backup atau cadangan ya. Ada juga magnetic disk ya, perangkat penyimpanan akses langsung ini juga menggunakan magnetic, tapi dalam bentuk piringan. Dulu ada floppy disk itu menggunakan magnet, tapi dia aksesnya dia menggunakan random ya, menggunakan akses atau direct access. Kemudian ada istilah RAID, Redundant Array of Independent Inexpensive Disks. Jadi dalam satu komputer ini dia tempat penyimpanan itu dia punya beberapa tempat penyimpanan yang bisa ditambahkan. Jadi kalau misalnya dia kurang misalkan, maka kita misalkan contohnya seperti server
Biasanya dia menggunakan konsep RAID itu juga ya. Jadi dengan mudah kita bisa menambahkan data menggunakan storage ini ya. Ada juga istilah virtual tape. Ini saya kira ini berkaitan dengan teknologi penyimpanan yang datanya itu jarang dibutuhkan ya. Ini virtual tape. Oke, kemudian secondary storage masih teknologinya sendiri. Saya kira ini berkaitan dengan optical ya, bagaimana CD-ROM atau DVD itu disimpan, berapa kapasitasnya, berapa kecepatan aksesnya. Karena ini masih pakai menggunakan mekanik ya, motor penggerak pasti juga tidak jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk ya. Kemudian sekarang yang paling banyak digunakan yaitu perangkat penyimpanan sekunder solid state ya, atau SSD ya. Solid state disk misalnya. Ini sebenarnya solid state disk itu dia menggunakan chip memori ya untuk bisa menyimpan data. Itu mengapa dia jauh lebih cepat dibandingkan dengan magnetik maupun yang optik ya. Kalau di piringan, kalau di hard disk HDD atau hard disk itu kan dia menggunakan piringan kan, menggunakan media penyimpanan sifatnya secara magnetik. Kalau DVD atau CD kan menggunakan optik ya. Maka SSD ini dia akan jauh lebih cepat ya, tetapi sekali lagi bahwa ini volatile ya, cukup harus dilindungi juga. Karena dia menggunakan chip yang kalau kemudian dia kena panas ataupun yang lainnya juga cukup berbahaya. Jadi ini kekurangan SSD ya, memang untuk hingga saat ini ya biayanya tinggi ya. Jadi kapasitasnya kan sekarang masih cukup mahal kan, 512 GB itu masih di harga kisaran antara 800.000 sampai dengan 1,5 juta tergantung dari mereknya dan kecepatannya juga ya. Dan belum bisa sampai kapasitas yang besar ya, sampai dengan tera itu masih belum bisa untuk SSD. Ini yang paling umum digunakan sekarang kan 256, 512 ya. Kalau yang 1 terabyte saya belum menemukan di pasaran, mungkin ada tapi pasti sangat mahal ya. Ya karena 512 saja sudah cukup mahal. Jadi kemudian ada opsi penyimpanan perusahaan. Nah, berbeda antara komputer yang Anda gunakan di rumah atau di kantor dengan memori atau tempat penyimpanan untuk perusahaan. Maka ada konsep attached storage ya. Jadi attached storage itu adalah metode memori atau penyimpanan yang seperti pita, hard disk atau perangkat optik itu yang seperti kita gunakan pada umumnya. Tapi kalau untuk perusahaan itu ada 2 metode yang mungkin bisa digunakan, yaitu network attached storage atau NAS dan ada storage area network ya. Jadi kalau pada NAS itu penyimpanan hard disk yang diatur dengan alamat jaringannya sendiri-sendiri ya, daripada dilampirkan ke komputer. Jadi prinsipnya adalah bahwa seolah-olah bahwa ada beberapa komputer ya, kemudian dia bisa mengakses satu server yang digunakan untuk bisa sebagai penyimpanan data. Berbeda dengan storage area network, maka beberapa komputer ya, jadi ada memori apapun itu akan terkoneksi, kemudian si pengguna dia akan bisa menentukan dia akan disimpan di area mana. Itu kalau itu storage area network. Sehingga kemudian contohnya seperti bagaimana YouTube menyimpan datanya dengan menggunakan banyak sekali ya, ribuan storage ya, Google pun demikian ya, untuk bisa menyimpan datanya. Ini contoh gambarannya. Jadi kalau yang storage area network itu kalau kita perhatikan tempat penyimpanan apapun, maka itu kemudian dia bisa diakses oleh berbagai komputer untuk bisa menyimpan data ya. Kemudian penyimpanan sebagai pelayanan. Jadi ini kalau dulu mungkin perusahaan itu dia harus menyediakan sendiri tempat penyimpanan ya. Jadi sekali lagi ingat bahwa tempat penyimpanan itu sangat penting. Ketika kita bicara tentang basis data, apalagi kita bicara tentang big data, maka tidak bisa lagi kemudian kita hanya menggunakan satu komputer dengan satu hard disk atau SSD untuk bisa menyimpan data. Maka bagaimana cara mengamankan data, bagaimana cara menyimpan data yang ukuran besar, yang terus bertambah. Maka kemudian sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan untuk bisa menyewakan tempat atau space ya, bagi orang, personal ataupun bagi organisasi atau perusahaan. Contohnya seperti AT&T, Aviva, Amazon.com, EMC, Google, ya Microsoft dan Parascale itu mereka semua sekarang sudah menyediakan yang namanya cloud computing ya.
cloud, jadi atau cloud storage untuk bisa menyimpan data. Kemudian nah, bagaimana kemudian sistem itu bisa terkoneksi dengan perangkat input dan output ya. Maka perangkat masukan dan pengeluaran itu ya harus ada gerbang untuk bisa mencapai pada perangkat tersebut. Jadi prinsipnya sebenarnya secara untuk perusahaan yaitu mengingat apa tujuan bisnis mereka saat memilih perangkat input dan output. Jadi sekali lagi bahwa tidak bisa kemudian kita pakai server atau bikin server sendiri atau pakai cloud computing misalkan. Maka tentu ada perhitungan baik itu dari segi performansi ataupun kecepatan atau keunggulan ya, maupun juga dari segi biaya yang dikeluarkan untuk bisa membeli ya perangkat-perangkat tersebut. Oke. Kemudian karakteristik dan fungsionalitasnya sendiri ya tentunya akan berkaitan dengan bagaimana data tersebut dapat dibaca oleh manusia maupun dapat dibaca oleh mesin ya. Jadi ingat sekali lagi bahwa bisa saja satu data itu, contohnya misalkan data pembayaran SPP mahasiswa, maka akan ada komunikasi antara sistem komputer yang ada di Unitomo misalkan di kampus ya dengan sistem yang ada di perbankan. Jadi ketika Anda membayar SPP di bank, maka tagihannya itu bank akan langsung mengakses data tagihan SPP Anda di komputernya Unitomo ya, di komputernya kampus. Itu gambaran dari betapa kemudian sebenarnya data itu tidak hanya dibaca oleh manusia tapi juga dibaca oleh mesin ya. Jadi bagaimana entry datanya, yaitu ya pasti berkaitan dengan bagaimana mengubah data yang dapat dibaca manusia menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Jadi prinsipnya kan ketika Anda punya tulisan huruf A, B, C, D atau angka dan seterusnya ataupun gambar, ketika Anda akan masukkan ke dalam sistem komputer, maka Anda berpikir bagaimana komputer bisa menyimpannya, memahami data tersebut sehingga mengubah data dari data analog menjadi data dalam bentuk data digital ya. Kemudian ada input data ya, input data sebenarnya adalah prinsipnya adalah mentransfer data dapat dibaca mesin ya ke dalam sistem. Jadi seperti keyboard, mouse itu kan sebenarnya ada, atau kamera itu kan sebenarnya adalah perangkat yang digunakan untuk bisa mentransfer data ya dibaca mesin ke dalam sistem ya. Oke, kemudian otomatisasi data sumber ya, ini juga menjadi penting, bagaimana menangkap dan mengedit data di mana data awalnya dibuat ya dalam bentuk yang dapat langsung dimasukkan ke dalam sistem komputer. Jadi contohnya adalah misalnya menggunakan scanner, menggunakan mikrofon ya, itu juga bisa. Jadi data aslinya memang adalah berupa data ya. Jadi itu bisa langsung menangkap data dan bisa disimpan di dalam sistem komputer ya. Kira-kira apa saja perangkat yang dapat digunakan ya, saya kira banyak sekali ya. Personal computer input device misalkan, saya kira ya pasti berupa keyboard, mouse, itu standarnya itu ya. Ada speech recognition technology ya. Wah, ini ketika Anda ngomong sesuatu di Google Assistant, Anda pernah pakai handphone kan? Maka handphone Anda bisa mengenali Anda ngomong apa. Itu merupakan teknologi pengenalan percakapan atau speech recognition technology. Ada digital kamera, bagaimana gambar objek itu bisa diubah menjadi file gambar ya di komputer. Kemudian ada terminal. Terminal itu bukan terminal bis atau itu ya, istilah terminal kalau kita bicara tentang di sistem komputer itu, terminal itu artinya adalah komputer yang digunakan untuk memasukkan data. Contoh terminal itu seperti mesin kasir, itu adalah merupakan komputer terminal ya. Kemudian ada scanning device, mengubah gambar di kertas menjadi gambar digital ya, seperti scanner. Ada optical data reader ya, contohnya seperti scanner yang digunakan untuk barcode itu kan, atau QR code, itu juga masuk pada optical data reader. Ada magnetic ink character recognition MECR devices, ini biasanya digunakan di bank biasanya ya, untuk bisa mengecek atau mengidentifikasi apakah cek itu atau surat berharga di bank itu dia benar-benar valid atau tidak, karena dia menggunakan magnetic ink ya. Ada juga magnetic stripe card yang biasanya digunakan untuk mesin ATM ya. Kalau mesin ATM yang lama dia masih pakai magnetic stripe card. Biasanya ada kayak semacam kayak kotak hitam di belakang kartu ATM Anda, itu adalah magnet ya. Oke, ini contoh-contoh lagi yang lainnya yaitu chip and pin card. Kalau sekarang dari magnetic
card ya, kalau Anda masih pakai ATM yang pakai kartu, maka segera diubah menjadi PIN ya, menjadi chip ya. Karena sekarang sudah tidak lagi mesin kartu ATM itu menggunakan magnetik, tapi sudah menggunakan chip. Kemudian ada point of sale device. Ini perangkat yang digunakan di mesin kasir itu disebut sebagai point of sale ya. Jadi ada barcode, ada itu semua adalah terminal untuk bisa memasukkan data barang ya, itu merupakan point of sale device ya. Kemudian ada contactless card ya, kartu yang nggak usah ditampilkan, nggak usah digesek, tapi sudah bisa dibaca. Apa contohnya? Seperti kartu e-tol itu ya, adalah contactless card sebenarnya. Atau RFID juga bisa masuk pada contactless card ya. Ada automated teller machine atau ATM devices, itu adalah perangkat yang digunakan untuk bisa membaca kartu di ATM. Ada pen input device ya, untuk menggambar, misalnya menggunakan semacam bullpen yang digerakkan di permukaan dari layar ataupun digitizer tablet juga ya. Ada touch sensitive screen. Sekarang sudah semua handphone menggunakan touch screen ya. Ada barcode scanner, ini juga merupakan perangkat yang digunakan untuk bisa membaca code ya, baik itu baris maupun QR code sekarang. Dan yang terakhir yaitu ada radio frequency identification atau RFID. RFID itu bisa masuk pada tadi ada contactless card tadi ya, dimana kemudian orang tidak kartu ini ada identitasnya sehingga kemudian bisa dibaca oleh perangkat. Contohnya yang dipakai di hotel-hotel ya, untuk bisa masuk kartu akses untuk bisa masuk masuk kamar hotel tidak lagi menggunakan kartu manual ya, kartu besi itu kunci besi, tapi kunci kamar hotel itu sudah menggunakan kartu RFID. Penggunaan RFID ada banyak sekali ya, bisa digunakan untuk mengidentifikasi apakah barang itu sudah dibayar atau enggak gitu. Kalau Anda datang ke sebuah supermarket, ketika Anda melewati pintu, kalau Anda belum bayar tapi di barang tersebut ada semacam kayak alatnya itu, alarm akan berbunyi kalau itu belum dilepas. Oke ya. Bagaimana RFID sendiri? Sebenarnya di dalam RFID itu ada chipnya ya, yang dia itu digunakan untuk bisa memberikan identitas dari barang yang ditempelin RFID tersebut. Ya, sedangkan output device ya berkaitan dengan tampilan monitor, kemudian tampilan plasma. Saya kira ini teknologi-teknologi berkaitan dengan sekarang sudah pakai LED ya, kalau dulu pakai mungkin CRT, tabung CRT yang monitornya besar itu. Kemudian ada menggunakan plasma, setelah itu kemudian dia menggunakan LCD ya, liquid crystal display, dan teknologi yang sekarang untuk layar monitor menggunakan LED ya, LED singkatan dari apa ya, LED ya. Ya, jadi sekarang dia sudah tidak lagi menggunakan pasif matrik ya, tapi menggunakan aktif. Kenapa? Karena kalau pada LED lampunya itu yang bercahaya sesuai dengan red, green, blue. Ya, jadi sekali lagi ingat teknologi dari gambar itu pada prinsipnya menggabungkan dari 3 cahaya ya, red, green, dan blue. Ya. Kemudian juga ada pemutar radio digital, itu juga masuk bagian dari alat output. Ya, ada juga diode pemancar cahaya organik ya, atau OLED. Ini juga sekarang banyak digunakan di handphone ya, karena keunggulannya dia tidak menggunakan lampu LED di belakangnya, tapi dia sudah menggunakan bahan yang bisa bercahaya, memancarkan cahaya sendiri. Kemudian untuk alat output seperti printer dan plotter itu digunakan untuk bisa mencetak gambar. Bahkan sekarang sudah ada printer 3 dimensi ya, yang sifatnya bisa digunakan untuk mencetak barang-barang 3 dimensi. Sementara ini masih ukuran kecil, tapi sudah banyak mulai diproduksi ya, printer 3 dimensi dengan ukuran besar. Jadi tidak heran kalau suatu saat nanti orang kalau misalnya mau bikin patung orang, dia cuma cukup di-scan saja ya, kemudian patungnya sudah bisa langsung dibuat dengan menggunakan printer 3 dimensi. Kemudian ada e-book juga ya, ini sebenarnya adalah Kindle apa sih namanya, perangkat yang digunakan khusus untuk bisa digunakan untuk membaca file PDF ataupun e-book ya, e-publisher itu ya, e-pub itu ya. Ini Kindle ini ya, ini adalah media digital setara dengan buku cetak konvensional. Jadi di barat sana sudah banyak sekolah-sekolah yang menggunakan e-book reader ya, e-book reader istilahnya ya. Jadi buku tidak lagi dicetak di kertas, tapi dalam jadi semacam, ini sebenarnya semacam tablet itu ya, semacam tablet seperti Samsung Galaxy Tab
atau sejenisnya. Nah, kalau kita bicara tentang layar, maka ada ukuran dari berapa banyak piksel yang ada di layar tersebut. Jadi sebenarnya ukuran berapa banyak piksel yang ada di sebuah layar itu bisa digunakan bisa menentukan tingkat kehalusan dari gambar yang dihasilkan oleh perangkat layar tersebut. Jadi kalau Anda membeli handphone ataupun membeli layar monitor, maka dia pakai apa? Atau XGA, UXGA, SSX VGA ya, dan seterusnya. Yang tertinggi sekarang itu yang bisa dipakai juga di TV cerdas ya, atau smart TV, yaitu QXGA ya, Quad XGA. Jadi itu mengapa kemudian untuk yang QXGA itu masih cukup mahal ya. Tapi memang hasilnya juga akan jauh lebih halus, gambarnya akan jauh lebih halus. Kemudian kita bicara tentang sistem komputer ya. Komputer itu tergantung dari tujuannya. Ada komputer yang sifatnya khusus, komputer yang dipakai dipakai di pesawat terbang, komputer yang digunakan untuk perancangan pesawat, komputer yang digunakan untuk mengendalikan reaktor nuklir, itu adalah komputer khusus. Anda tidak bisa ngetik pakai Microsoft Word di komputer-komputer tersebut ya. Jadi komputernya NASA itu khusus digunakan untuk mengontrol, untuk mengendalikan satelit-satelit yang mereka miliki ya, atau juga perencanaan yang lainnya ya. Jadi ini khusus sifatnya. Jadi komputer untuk itu khusus. Sedangkan ada juga komputer serbaguna ya, komputer tergantung dari aplikasi apa yang diinstal di dalamnya. Nah, itu komputer serbaguna. Nah, kalau dalam konsep single user misalkan, jadi kalau dari segi pembagiannya ada komputer single user, ada portable komputer. Single user itu artinya komputer tersebut digunakan oleh satu orang ya. Kemudian portable komputer itu komputer yang yang bisa dibawa-bawa atau dipindah kemana-mana. Maka dari sejenisnya kita bisa lihat itu ada handheld, ada laptop, ada notebook, netbook, dan tablet. Ya, harganya pasti berbeda-beda. Cuman memang kalau cost itu relatif juga, tergantung dari vendornya ya, atau pabriknya. Beratnya ya, kira-kira mana komputer yang paling ringan, yaitu netbook. Ya, memang ukurannya jauh lebih kecil, biasanya sekitar 10 in layarnya ya. Layarnya screen size-nya sekitar 7-11 inci ya. Sehingga dia baterainya juga, walaupun baterainya dia cukup besar, tapi bisa tahan cukup lama, 3 sel biasanya, tapi dia bisa bertahan hingga 10 jam. Biasanya itu pilihan netbook itu digunakan untuk mereka yang portable. Tapi memang netbook itu kelemahannya tidak bisa digunakan untuk pemrosesan yang berat ya. Untuk AutoCAD atau untuk main game itu akan sangat parah ini. Karena apa? Karena fungsi utamanya adalah hanya untuk akses internet dan email saja. Ya, mungkin hampir sama seperti tablet lah ya, saya kira. Kemudian ada laptop dan ada notebook. Sebenarnya prinsipnya laptop dan notebook itu sama ya, tergantung dari perusahaannya. Tapi memang kalau notebook itu di sini jauh lebih ringan ya dengan istilah laptop. Kalau saya ada juga komputer yang sifatnya jauh lebih kecil lagi, yaitu handheld ya, digunakan biasanya untuk perangkat-perangkat yang lainnya. Ada tugas fungsi yang lainnya ya di sini. Kemudian untuk non-portable komputer itu bisa kita bandingkan berapa harganya. Non-portable komputer itu seperti desktop itu ya, komputer yang kita tidak perlu bawa kemana-mana. Maka biasanya kalau Anda mau merender untuk editing video ya, pasti akan jauh lebih disarankan kalau Anda menggunakan atau main game atau pakai PC ya, atau personal komputer yang sifatnya non-portable komputer. Sedangkan multiple user komputer atau komputer yang digunakan oleh banyak orang itu ada server, ada mainframe, dan superkomputer. Harganya yang superkomputer bisa di atas 250.000 dolar ya. Silakan berapa miliar itu harganya. Sedangkan untuk server biasa yang digunakan di kantor ataupun di di perusahaan ya, bisa menggunakan server yang antara 500 dolar sampai dengan 50.000 dolar ya. Sedangkan perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka menggunakan mainframe ataupun superkomputer. Ini komputer portable ya, komputer genggam, biasanya digunakan untuk transaksi, bisa digunakan untuk ngecek barang ya, atau biasanya stock of name kalau di ilmu pergudangan itu. Ada komputer laptop, ada komputer notebook ya, seperti ini. Laptop dan laptop itu hampir sama ya.
pengguna seluler, komputer ringan beratnya kurang dari 1,3 kg. Oke. Kemudian komputer netbook, ya ada netbook seperti laptop bentuknya, cuman memang jauh lebih kecil ya, jauh lebih kecil. Ada komputer tablet yang tadi Samsung Galaxy Tab tadi. Kemudian juga ada komputer yang dapat dipakai yaitu Six Sense. Six Sense itu komputer yang dia itu menggunakan layar virtual ya, menggunakan layar virtual. Kemudian menggunakan kamera. Jadi alat inputnya dia, kalau misalnya Anda lihat di film-film seperti film Matrix atau beberapa film-film yang futuristik, biasanya kan si orangnya dia bisa menggerakkan jari tangannya atau gesturnya dia untuk bisa menggerakkan layar, kemudian dia memilih sesuatu ya dari tampilan yang ada di depannya gitu. Itu menggunakan virtual screen ya. Kemudian untuk komputer yang non portable juga di perusahaan biasanya ada thin client. Thin client itu sebenarnya ada satu komputer besar yang kemudian dia itu dihubungkan dengan komputer-komputer lain, tapi dia tidak menggunakan CPU, tapi dia hanya menggunakan semacam perangkat untuk bisa semacam switching ya, untuk bisa ke host PC-nya. Jadi ini digunakan untuk bisa menghemat pembelian CPU ya. Tapi memang bebannya semuanya ada di host PC-nya. Ya, jadi contohnya kalau misalnya di sebuah mesin kasir misalkan, mesin kasir kan tidak butuh untuk kecepatan tinggi atau performansi tinggi, tapi dia cukup membutuhkan komputer yang dia itu simpel aja. Apa contohnya misalkan ya, jadi tadi itu mesin kasir. Jadi komputer-komputer yang ada di mesin kasir itu semuanya mengakses komputer hostnya itu. Kemudian ada komputer desktop yang tadi ya masuk non portable juga ya. Anda kan nggak mungkin membawa desktop kemana-mana kan. CPU-nya besar, monitornya besar, keyboardnya ya yang portable ya tadi itu netbook, laptop itu ya tadi ya. Kemudian ada juga sekarang musim komputer nettop. Jadi komputer nettop itu adalah bagaimana komputer itu bisa jauh lebih kecil. Jadi sebenarnya seperti PC ya, seperti personal komputer ya, tapi kemudian dia bisa menggunakan ukuran yang jauh lebih kecil dan mengkonsumsi listrik yang jauh lebih kecil juga ya di sini. Ya, ada juga workstation ya. Jadi ini sebenarnya ada PC yang digunakan yang terhubung ke server yang digunakan untuk bisa mengakses pekerjaan ya. Itu workstation. Contohnya seperti di rumah sakit. Maka workstation-nya dia terhubung ke server, kemudian dia digunakan untuk berbagai macam keperluan ya. Kemudian bicara tentang sistem komputer multipengguna tadi, itu ada server juga ya, digunakan untuk pengguna banyak. Jadi satu server itu bebannya dia bisa digunakan untuk memproses data ataupun aplikasi. Ada juga scalability ya, ini sebenarnya secara kemampuan, kemudian juga kemampuan pemrosesan maupun kapasitas dia jauh lebih baik dibandingkan dengan komputer-komputer kecil. Makanya kenapa dibutuhkan server ya. Jadi contohnya ketika Anda ujian e-learning misalkan ya, menggunakan e-learning, maka data ujian itu ada di komputer server yang diakses bersama-sama ya dari komputer Anda di rumah. Kemudian juga ada blade server. Blade server itu prinsipnya adalah menampung banyak motherboard komputer. Bayangkan satu komputer besar tapi dia menggunakan banyak motherboard ya, banyak prosesor di dalamnya. Jadi ketika kemudian komputer itu pengen ditambah kapasitasnya supaya dia bisa menggunakan parallel computing ya ataupun multi processing, maka bisa menambahkan motherboard yang berisi prosesor lagi di dalamnya ini. Oke, sedangkan komputer yang sangat besar dan mahal ini yaitu komputer mainframe ya. Komputer besar ya, kuat, jadi ini bisa digunakan untuk ratusan. Jadi komputer-komputer seperti yang digunakan untuk perusahaan besar pastinya tidak menggunakan server-server kecil ya, seperti misalkan Google ataupun misalkan seperti YouTube ya, itu pasti mereka menggunakan komputer-komputer mainframe seperti ini ya, dengan tempat penyimpanan yang besar. Kemudian ada juga superkomputer yang digunakan untuk bisa melakukan proses yang cepat ya. Apa contohnya? Bisa digunakan untuk perancangan, digunakan untuk pengontrol nuklir. Mereka butuh kecepatan yang tinggi ya. Nah, maka untuk kecepatan ini sudah sampai pada
flop ya, ada giga, flop, teraflop, bahkan petaflop. Ini superkomputer processing speed ini, jadi istilah kecepatan yang ada pada superkomputer. Sedangkan multiple user computer system itu bisa kita lihat di top beberapa komputer ya, yang tadi superkomputer itu contohnya root runner ya, produksi dari IBM, berapa harganya, ini berapa dari negara mana, Amerika, kecepatannya itu dalam bentuk petaflop ya, 1105 petaflop. Ini kecepatannya, ini yang tertinggi ya, root runner. Ada Jaguar dari Cray ya, hampir sama, hampir menyaingi. Ada Blue Gene ya, IBM, ini adalah vendornya atau perusahaan yang memproduksi ya. Oke, nah isu terakhir yaitu berkaitan dengan green computing. Jadi teman-teman semua, bahwa ternyata adanya teknologi informasi berdampak pada lingkungan. Maka kemudian para ahli berpikir bagaimana teknologi informasi ini bisa juga menyelamatkan lingkungan. Jadi tidak sampai merusak alam atau merusak lingkungan. Maka muncullah konsep green computing. Itu berkaitan dengan bagaimana desain, manufaktur, operasi, pembuangan produk terkait ini ya, informasi sistem yang efisien bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi ketika ada teknologi baru, teknologi lama pasti dibuang dong, ya kan? Kalau setelah adanya komputer Pentium Core i5 misalkan, maka dual core yang lama itu mungkin atau bahkan yang lebih lama lagi akan dianggurkan. Bagaimana komputer-komputer yang rusak, komputer-komputer yang tidak terpakai, hard disk, CD, banyak sekali komponen-komponen yang lain. Nah, itu kalau kemudian itu diolah lagi, dibuang ke itu, maka dia akan merusak lingkungan. Kenapa? Karena bahan dari komputer sendiri itu banyak mengandung logam ya. Jadi kalau kemudian dia ditanam, itu akan merusak lingkungan air ataupun tanah, atau isinya mencemari lingkungan sekitar kita. Jadi pada green computing itu sasarannya adalah bagaimana bisa mengurangi penggunaan bahan berbahaya di dalam sistem komputer. Kemudian juga bagaimana memungkinkan perusahaan untuk bisa menurunkan biaya terkait dengan daya mereka. Ini berkaitan dengan listrik sebenarnya teman-teman. Jadi bagaimana kemudian konsumsi listrik untuk komputer itu menjadi semakin lebih rendah, sehingga tidak sampai merusak karena sementara ini kan listrik itu kan dihasilkan dari fosil ya, dari batu bara ataupun dari minyak bumi ya, sehingga kemudian kalau itu penggunaan daya menjadi lebih rendah, maka otomatis juga akan jauh lebih tidak merusak lingkungan ya. Kemudian memungkinkan pembuangan atau daur ulang yang aman dari sekitar 700.000 ton komputer setiap tahunnya. Bayangkan, setiap tahunnya itu ada sekitar 700.000 ton limbah dari teknologi komputer. Bayangkan tumpukan-tumpukan komputer lama, prosesor-prosesor lama. Padahal sebenarnya sekarang pada green computing itu, kalau Anda perhatikan, itu bisa didaur ulang. Di Cina ya, di Indonesia juga sudah ada ya perusahaan-perusahaan yang mereka itu membeli limbah-limbah komputer ini, kemudian dia memisahkan antara prosesornya ya, motherboardnya, itu semua kalau diolah itu bisa menghasilkan perak, emas, dan bronze ya, tembaga. Jadi komputer itu kan bahan bakunya kan ada bronze. Jadi apa yang terbesar? Ternyata notebook itu dia cukup punya banyak emas ya. Kenapa? Dari prosesornya, dari memorinya, dari motherboardnya, itu semua ada lapisan emasnya. Ya, itu mengapa kemudian sekarang banyak digunakan ya, banyak didaur ulang ya, diambil emasnya. Oke, kemudian secara ringkasan yaitu bahwa kita sudah membahas tentang perangkat keras komputer, kemudian juga random access memory, read only memory. Kita juga sudah membahas tadi tentang mikroprosesor multicore, ada sistem komputer. Nah, berkaitan dengan tren ya, yaitu keseluruhan penyimpanan sekunder itu. Jadi sekali lagi bahwa ke depan itu kecepatan tempat penyimpanan itu akan semakin besar dan semakin cepat tentunya ya. Kemudian juga berkaitan dengan ringkasan ya, lainnya kategori sistem komputer, ada CPU dan ada green computing tadi yang terakhir. Saya kira itu untuk materi kita pada perkuliahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.